Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan bahwa hari ini kami diajak untuk lebih menghayati iman kami, bukan hanya sebagai hal-hal yang biasa, tapi mungkin lebih dalam atau lebih tepat, lebih radikal. Semoga Roh Kudus-Mu membangkitkan dalam hati banyak orang untuk menjalankan dan mengikuti Engkau, Putra-Mu, dengan lebih sungguh-sungguh, lebih serius. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini kita diajak untuk merenungkan sikap seorang pemuda yang ingin lebih serius dalam hidupnya. Dia datang kepada Yesus dan bertanya, bagaimana aku bisa memiliki hidup, memasuki hidup yang lebih dalam? Yesus mengatakan 10 perintah Allah. Oh, sudah kujalankan katanya. Kalau engkau ingin lebih sempurna, jualah hartamu dan bagikan kepada orang-orang kecil. Tetapi si orang kaya itu, pemuda kaya itu pergi meninggalkan Yesus karena hartanya banyak. Saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam hidup kita sebagai orang Katolik, kita semua biasa-biasa saja mengikuti Yesus. Menjalankan 10 perintah Allah, pergi ke gereja, baca kitab suci, merenungkan sabda Tuhan. Katolik yang biasa. Tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Biasa-biasa saja. Nah, tentu ini tidak salah. Tidak salah kita menghayati hal seperti itu. Tetapi ada orang-orang tertentu yang secara ingin lebih dalam, sekali lagi ingin lebih dalam, ingin lebih sempurna, maka dia melepaskan segala sesuatu. Apa yang dia miliki, melepaskan hartanya, melepaskan bahkan hidupnya, seperti halnya dengan para rasul, melepaskan segala yang mereka inginkan dan mengikuti Yesus. Dan sabda hari ini juga diikuti oleh Santo Fransiskus Assisi, melepaskan segala sesuatu, meninggalkan kekayaannya, bahkan dia melepaskan bajunya sekalipun. Lalu dia pergi di hadapan uskup dan orang tuanya dengan telanjang. Ya. Apakah setiap orang memiliki panggilan yang sedemikian ekstrim, sedemikian radikal itu? Mungkin tidak juga. Karena tidak banyak orang yang ingin hidup radikal seperti Yesus, seperti Santo Fransiskus Assisi dan banyak orang lain. Santo Antonius dari padang gurun meninggalkan segala sesuatu dan tinggal di padang gurun. Dan banyak orang kudus lain yang bersikap demikian, yang ekstrim, yang mungkin radikal sekali. Saudaraku terkasih dalam Kristus, saya tidak mau mengadili apakah kehidupanku harus seperti mereka, seradikal itu, sesempurna itu. Mungkin juga tidak. Setiap orang memiliki panggilan, memiliki suara hati yang mungkin dia dengarkan dengan sungguh-sungguh, dia melihat dengan sungguh-sungguh, dan dia menjalankan itu dengan sungguh-sungguh pula. Jadi ketika Santa Teresa dari Calcutta yang hidup biasa saja sebagai suster, tapi ketika melihat setiap hari orang yang di pinggir jalan, yang hampir mati, orang yang tidak dipedulikan, bahkan dibuang, yang tidak diperhatikan, tidak dipelihara, tidak dijaga, dan seterusnya, muncul dalam hatinya dan sabda Yesus, itulah aku. Orang miskin, orang yang terlantar, itulah aku. Jadi ketika demikian maka dia keluar dari kongregasinya dan mulai melayani orang yang sungguh-sungguh diminta Yesus untuk melayaninya. Beberapa hari yang lalu saya mendengarkan seorang pastor Ignacio di Peru
yang menyelamatkan anak-anak yang dibuang, dijual, supaya organ tubuhnya ditransplantasi ke orang lain. Dan dia mendapatkan semacam gambaran di kepalanya tentang anak itu yang akan dijual karena kemiskinan, dan anak itu cacat. Dan orang tuanya mau dijual saja dengan harga sekedar $25 pada waktu itu. Dia mencari, berusaha sedemikian rupa menemukan anak itu dan menemukan anak itu. Tetapi itu hidupnya berbahaya karena ada sindikat mafia yang memang demikian melakukan hal tersebut. Bahkan nyawanya hampir mati ketika diserang oleh orang-orang yang tidak suka dengan karya pelayanan dia. Mengagumkan, ya. Meski dia nyawanya hampir mati, tetapi dia merawat anak-anak yang dibuang, yang tidak dipedulikan karena kemiskinan, karena berbagai macam hal. Pastor Ignacio ini disebut Bunda Kalkuta dari Peru. Masih banyak lain orang-orang yang punya sentuhan roh Allah, roh Yesus dalam hatinya. Dan demikian juga dengan hidup kita. Sejauh mana kita mau menjawab dengan radikal, dengan sungguh-sungguh apa yang disabdakan oleh Yesus. Kita mau mendengarkan atau tidak. Itulah kuncinya menurut saya. Jadi tidak bisa dipaksakan bahwa orang harus seperti hidup seradikal itu. Ya. Dan ketika orang hidup seperti seradikal itu, misalnya dia tinggal di biara suster yang tertutup, kontemplatif, yang tidak keluar, melepaskan segala sesuatu, ya, tidak melayani di luar, hanya di dalam. Itu pun belum cukup, karena belum juga, meskipun dia meninggalkan secara fisik, tetapi batinnya ya, bisa saja dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang macam-macam. Jadi kita harus melepaskan ego kita, ya, melepaskan kehendak kita sendiri untuk masuk ke dalam kehendak Tuhan. Kita dipanggil juga untuk memasuki batin kita yang terdalam, untuk membersihkan batin kita supaya kita sungguh-sungguh bisa sekehendak, sepikiran dengan Yesus. Dan saya kira itu yang mungkin perlu kita garap dan kita olah. Yaitu apa? Bahwa panggilan Yesus untuk meninggalkan segala sesuatu bukan hanya materi, bukan hanya benda, tetapi juga pikiran, kehendak, kemauan yang sifatnya egoistis. Ketika saya mau melepaskan pikiran saya yang memaksakan sesuatu kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, itu juga suatu bentuk radikalisme, di mana kita tidak membatasi diri apa yang ku kehendaki yang harus terjadi. Ya. Jadi bisa saja seperti itu. Jadi ketika ada tantangan bahwa saya adalah segala-galanya, maka saya menjadi orang lain atau Yesus segala-galanya. Kita mau mengikuti kehendak Tuhan di dalam keseharian kita ketika kita mati terhadap diri sendiri, supaya kita bisa mendengarkan orang lain dan siapapun juga. Jadi saudaraku terkasih, mari kita menyempurnakan hidup kita sejauh sebisa mungkin seperti Anda sendiri di dalam keluarga Anda, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, untuk melepaskan egoku semata-mata, tetapi juga memperhatikan keluar dari diriku sendiri untuk melihat apa yang ada di luar diriku, orang-orang lain, siapapun juga. Dan disitulah terjadi proses pemurnian, terjadi proses purgatori di dalam hidup kita, supaya kita menjadi sekehendak dengan Allah. Ya, mungkin kita tidak perlu meninggalkan sebagai suami, sebagai istri, tidak perlu, tetapi semangat untuk pengorbanan diri, semangat untuk melepaskan diri, semangat untuk membiarkan diri kita dikuasai oleh Tuhan. Dan saya kira itu bentuk radikal yang harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, semoga kita semakin mengerti apa yang Tuhan Yesus kehendaki untuk menjadi sempurna, yaitu dengan melepaskan bukan hanya materi, tetapi kehendak, kesombongan, keangkuhan, harga diriku, ya, seperti itu, ya. Iri hati, cemburu, dosa-dosa lain, kesombongan, keangkuhan, kemalasan, itu semua adalah bentuk di mana saya mengorbankan diri, saya menyalibkan diri untuk orang lain. Dan kalau seperti itu, saya kira bisa saja Anda tetap sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang pengusaha, terhadap siapapun juga.
Dan itu bentuk pengorbanan seperti itu, bentuk radikalisme di dalam hidup kita untuk mendengarkan kehendak Tuhan dimanapun, kapanpun. Sejauh kita mampu dan sejauh kita bisa. Ya, semoga kita semua tergerak untuk membagikan bukan hanya materi sekali lagi, membagikan apa yang kita miliki itu kepada orang lain. Ya. Berbagi, sharing. Ya. Dan mati terhadap egoku, ya, supaya bisa memahami dan memasuki hati orang lain dan hati Allah. Semoga Anda semua dan kita semua mendengarkan kehendak Tuhan lebih daripada kehendakku sendiri dan kehendak kelompokku, dan kita mendengarkan sungguh-sungguh tawaran Tuhan menjadi sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Tuhan memberkati Anda semua, menguatkan Anda dan berani melepaskan apa yang berharga yang harus dilepaskan demi Tuhan, demi kemuliaan Tuhan dan kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Lepaskan ego kita, lepaskan kehendak kita yang hanya mementingkan keinginan dan diri sendiri. Tuhan memberkati Anda. Dan bagi Anda yang sakit disembuhkan oleh berkat Tuhan ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.